Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Meliana Prilia. Apakah benar dengan Ibu Sutiah dan Ibu Winatin? Iya benar. Apakah benar Ibu Sutiah ini ada riwayat penyakit diabetes, Bu? Iya ada. Oh ya, ya udah kalau begitu tujuan saya kemari yaitu untuk memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang bagaimana sih cara agar Ibu Sutiah ini tidak mengalami luka. Iya benar. Kan Ibu Sutiah ini kan punya riwayat diabetes gitu kan Bu ya. Nah, bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi luka begitu? Iya. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa sih diabetes mellitus itu atau kencing manis Bu ya? Kelebihan gula. Kelebihan gula. Nah, sedikit saya jelaskan Bu ya, diabetes mellitus itu memang benar kelebihan gula darah begitu Bu ya. Nah, diabetes mellitus ini biasanya ditandai dengan polifagi. Nah, polifagi ini biasanya sering makan gitu Bu. Iya. Biasanya kan apakah benar ibunya suka lapar? Iya. Iya. Gitu. Lapar. Terus polidipsi juga suka minum. Terus sama suka pipis gitu. Biasanya kalau malam hari suka pipis gitu Bu ya. Nah, kadang pengen tidur gitu. Terus kalau etiologi, kalau penyebab dari diabetes mellitus sendiri apakah Ibu tahu? Enggak. Nah, penyebab dari diabetes mellitus sendiri itu biasanya dari ini Bu, gaya hidup gitu. Apakah punya riwayat sebelumnya, misal neneknya ada yang punya penyakit diabetes? Ada. Oh ada. Berarti itu juga bisa dari keturunan. Terus pernah cek gula darah Bu? Pernah. Iya. Kalau terakhir pengecekan berapa? Terakhir pengecekan 140. Oh, 140. Berarti ini masih normal Bu ya. Kalau seusia Ibu ini masih normal. Biasanya pernah nggak tinggi gitu? Pernah tinggi sampai 200. Oh, sampai 200. Ya. Sebenarnya nilai normal dari dia kadar gula ini sebelum makan itu 70 sampai 130 Bu itu. Terus kalau setelah makan itu pokoknya kurang dari 180 itu normal. Terus kalau yang puasa 8 jam itu biasanya kurang dari 100 itu masih normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan kaki, misal ibunya luka gitu. Nah, bagaimana sih cara perawatnya gitu ya? Iya. Terus untuk perawatannya itu yang pertama, jangan berjalan tanpa menggunakan alas kaki atau termasuk di pasir dan di air. Nah, misal Ibu kalau di pasir itu harus pakai alas kaki Bu ya, biar nanti kakinya nggak lecet gitu. Biasanya kan kalau di pasir kan panas gitu. Terus selanjutnya periksa kaki setiap hari dan laporkan ke dokter terdekat bila terjadi pengelupasan. Itu misal luka atau lecet di kaki itu harus segera diperiksa gitu Bu ya, biar nanti tidak berkelanjutan atau tidak menyebabkan luka yang berkepanjangan. Terus selanjutnya yaitu selalu menjaga kaki agar lembab. Misal kakinya itu kering gitu Bu ya, nanti dikasih krim biar lembab. Jadi kalau kering kan biasanya pecah-pecah sih ya. Terus yang selanjutnya yaitu keringkan kaki dan sela-sela jari setelah dari kamar mandi. Kalau dari kamar mandi itu jangan dibiasakan kakinya itu basah terus-terusan Bu. Nanti kan takutnya kalau basah kan lembab terus gitu kan, gesekan-gesekan gitu ya. Terus potong kuku secara teratur. Kuku itu juga harus dijaga Bu. Misalkan kukunya udah panjang, itu kalau bisa cepat aja dipotong gitu. Nanti kalau semisal kegaruk kakinya, gitu kan bisa. Terus yang selanjutnya gunakan kaos kaki. Kalau semisal pakai sepatu terus pakai kaos kaki juga. Terus jangan lupa untuk selalu rutin cek atau periksa ke dokter Bu ya, kadar gulanya tuh, biar nanti kalau tahu ini naik atau sedang turun begitu Bu ya. Nah, terus ini ada Bu tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan luka. Kalau tadi kan sudah luka, kalau sekarang pencegahannya. Nah, untuk yang pertama yaitu potong kuku dengan hati-hati. Karena apa? Karena jika penderita diabetes itu tidak hati-hati dalam memotong kuku, nanti kan
kukunya itu pasti ada robekan kecil gitu Bu ya. Misal misal enggak gini Bu. Misal kulitnya nanti katut ke potong atau apa, kan itu bisa menyebabkan luka juga. Terus yang kedua, harus rutin periksa kaki Anda setiap hari. Jadi ibu ini harus rutin diperiksa kakinya, meskipun nggak kemana-mana atau di rumah aja itu harus diperiksa secara rutin Bu ya. Terus kenakan alas kaki yang nyaman, sama kayak tadi harus memakai sandal meskipun di luar, meskipun di pasir atau di tanah harus pakai alas kaki. Terus kontrol kadar gula, nah itu tadi harus periksa rutin ke dokter. Terus selanjutnya yaitu penuhi asupan makan. Nah, untuk asupan makanannya kalau kadar gula kan itu harus mengurangi makanan yang mengandung gula, begitu Bu ya. Apakah Ibu sudah tahu makanan-makanan pantangan apa yang harus dihindari? Ya seperti minuman Yang manis-manis gitu ya. gitu. Oh gitu. Terus biasanya ibunya ini makannya berapa kali sehari? Ya rutin. Rutin ya. Ya. Pokoknya harus dijaga gitu Bu ya pola makannya, jangan terlalu makan banyak juga, kan nggak boleh. Terus yang selanjutnya yaitu harus pokoknya yang selanjutnya itu harus rutin periksa ke dokter, begitu saja Bu ya. Iya. Nah sejauh ini gimana Bu? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Insya Allah. Nah, kalau begitu jangan lupa jaga kesehatan. Saya harap penyuluhan atau informasi yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di rumah Bu ya, untuk menghindari luka pada kaki Ibu Sutia ini. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.